bahwa kurus itu bukan sebuah kehinaan. Semua kita diciptakan Allah dalam kondisi yang sama, hanya berbeda postur tubuh, berat badan, tinggi badan. Kalau mungkin kebetulan ada yang cantik di antara kalian bisa membedakan siapa cantik. Ada si A bisa cantik. Kenapa kalian bisa tahu itu cantik? Karena ada yang jelek. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 03 Kepahyang. Yang kami hormati Ibu Wakil Kesiswaan, yaitu Ibu Misro. Yang kami hormati Bapak Pengawas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yaitu sosialisasi stop bullying tingkat sekolah dasar di Kabupaten Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita bersalawat, insya Allah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Susunan acara sosialisasi stop bullying tingkat sekolah dasar di Kabupaten Kepahyang tahun 2025. Yang pertama pembukaan, kedua kata sambutan, yang ketiga kata sambutan, yang keempat acara inti, dan kelima penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Awas bahwa akan ada acara sosialisasi ini di madrasah. Jadi dengan adanya kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tim dari kabupaten yang telah menunjuk kami salah satu sampel kegiatan ini. Karena anak kita ini, ibu yang kami hormati, anak kita ini min 3 ini saat ini 423 orang ya. Jadi ini ibu Miss ini, beliaulah yang menangani masalah anak-anak ini. Ya, kalau ada masalah di kelas segala macam tidak teratasi oleh kelas, beliau yang turun tangan. Dan rata-rata anak ini tahu dengan Ibu Misro ini. Sudah berapa kali ini menghadap Ibu Mis, tahu anaknya. Jadi ini spesial kami pilih yang khusus untuk menerima yang ini, Bu. Yang ini, Bu. Jadi alhamdulillah dengan adanya acara ini, kami berharap anak-anak memahami, kemudian ke depan tidak akan ada lagi kejadian-kejadian yang sifatnya mengganggu kawan, pemalakan segala macam yang mengarah kepada keributan di sekolah yang menimbulkan masalah. Saya merasa itu ya Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada tim, kepada Pak Arisman yang mewakili Bapak Kepala Kantor yang akan menyampaikan materi pada kesempatan ini. Terima kasih banyak, sekaligus mohon maaf mungkin dalam penyambutan atau penempatan ada kurang pas, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih itu, kurang lebih mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dapat melaksanakan sosialisasi di sekolah ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf Bapak dan Ibu dari Kepala Dinas kami yang sejogjanya beliau yang akan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, dikarenakan ada pertemuan di Aula Bapeda yang tidak bisa dia tinggalkan. Jadi dia mewakilkan kesempatan ini kepada kami. Mudah-mudahan walaupun tanpa kehadiran beliau di tengah-tengah kita, acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai nantinya. Untuk diketahui Bapak dan Ibu dan anak-anakku sekalian, kami Dinas PPKB P3A ini sudah membentuk UPTD Bapak Ibu, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana dibentuk di Januari 2024.
dengan dibentuknya UPTD PPA itu, kami sudah melaksanakan sosialisasi mulai dari tahun kemarin di sekolah tingkat dasar, sekolah menengah tingkat pertama, dan sekolah menengah atas. Di mana pada tahun kemarin kami di UPTD PPA mempunyai psikolog, Bapak Ibu, mempunyai psikolog. Nanti apabila ada anak-anak yang bermasalah, nanti bisa disampaikan atau dikonsulkan ke dinas kami dengan membuat surat kapan mau datang ke dinas kami. Kami membuka, nanti ada pemateri dari Bapak Kepala dari Kementerian Agama. Jadi sebelum itu kita langsung aja ya Pak ya, kita langsung mungkin anak soleh. Ya, mungkin kita anak-anak berdiri semua dulu ya. Nah, silakan berdiri semua. 1, 2, 3. Aku teman hebat, bukan teman jahat. Nah, ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Tetap berdiri ya nak ya. Kita juga ada permainan mungkin sedikit melihat orang lain atau temanmu dibully. Oh ada banyak banyak yang melihat dibully ini. Ya ini apa nih? Siapa tuh yang di belakang? Oh ya, dibully ya. Bagaimana dibullynya? Ditimpuk-timpuk. Iya Pak. Tangan ini siapa tuh cinta di kalau melihat temannya begitu? Sudah oh katanya ada mau nggak sama dengan gurunya nggak? Tidak ya nah. Apa bullying? Dikatain ini diajak ini bullying adalah salah satu perundungan perundungan lebih lengkap ini penghinaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa kata Allah? Jangan kamu memandang remeh kepada orang lain, karena bisa jadi yang remeh itulah yang nanti akan lebih mulia dari kamu. Jangan kamu merasa lebih mulia dari orang lain, karena bisa jadi kamulah orang yang hina di mata orang lain. Hari ini kalian menunjuk temanmu, kamu jadi ayahku tentara, ayahku guru, ayahku kepala sekolah, ayahku pejabat. Nanti saya dulu Bapak, anak-anak sekalian, Bapak dulu pernah ada teman, kebetulan ada yang bapaknya polisi di sini, ada nggak? Yang polisi, yang guru, yang orang tuanya guru, ada nggak? Guru, yang orang tuanya tentara, ada nggak? Ada 2, 3 tentara ya. Nah, kalau tentara itu pasti lanang nggak? Kalau bapaknya kan? Iya bapaknya lanang. Dulu ya. Kalau ketemu dengan teman bapak itu, kerjanya mau mukul itu. Kenapa? Karena dia merasa dia anak tentara, dia gerot. Orang lain semua takut. Ya, itu menguntungkan tidak seperti itu. Orang yang suka menghina temannya, maukah itu anak tentara, anak polisi, anak guru, anak siapapun, apakah orang yang seperti itu akan banyak teman? Tidak. Kata Allah dalam Al-Quran di surat yang lain, surah Ar-Rahman itu jelaskan, in ahsantum ahsantum, bukan di Ar-Rahman ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu balik ke kamu. Kayak gitu lagi baliknya. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jelek, kamu suka menghina temanmu, kamu suka merendahkan temanmu, kamu suka merasa bahwa kamulah orang yang paling segalanya, paling cantik ada di kamu, paling berduit ada di kamu, pejabat ada di kamu,
kawan kamu rendahkan, maka suatu saat nanti kamu akan direndahkan. Enggak ada direndahkan, enggak ada disepelekan, enggak ada diolok-olok. Jadi hadapan kita, ya. Mengapa? Karena sifat sombong manusia itu pasti ada. Di antara kalian ada nggak yang pernah, tadi Ibu saya tanyakan, yang pernah merendahkan orang lain? Ada nggak yang pernah merendahkan? Yang pernah olok-olok temannya? Tadi yang diolok-olok, ini yang mengolok-olok. Siapa yang pernah mengolok-olok? Nah, anak apa katanya? Anak belong. Anak belong. Belong maksudnya? Mata juling. Yang mata juling siapa? Bapak. Terus? Main-main boleh, tapi ada batasnya, ya. Kalau sudah terlalu sering, orang yang menghina, ya, anak-anak, tadi. Misal nama, kalau ini siapa namanya? Rahel. Ini siapa namanya? Faiza. Rahel mengatakan Faiza sesuatu yang menurut Rahel, Faiza ini rendah misal. Ada cacat yang ada pada dirinya. Nah, ketika menyebutkan cacat itu, apakah mungkin memang benar-benar belong misalkan? Matanya tidak melihat sebelah, kakinya pincang, tangannya yang mungkin dia mengerjakan kidal, kata orang. Apa arti kidal tuh? Nah, apa kidal? Kiri dari lahir, ya. Nah, dia yang kuatnya tangan kirinya. Lalu kita olok-olok, maka siapa yang mengolok-olok manusia lain, ya? Siapa yang mengolok-olok temannya, siapa yang menghina temannya, berarti dia menghina penciptanya. Siapa yang mencipta kita? Allah. Mau kita menghina Allah? Mau kita mengolok-olok Allah? Tidak. Kalau misal Allah katakan hari ini kita buta enggak kita? Karena bagi Allah cukup mengatakan kun, jadilah. Ya, ini misal siapa tadi? Rahel merasa udah luar biasa, ya. Cantik ada di Rahel segala macam. Terus kata Allah, Rahel, karena engkau sombong, engkau angkuh, engkau segalanya, hari ini engkau buta, kata Allah. Fayakun, maka jadilah. Nikmat Allah itu dengan memuliakan teman kita. Orang tidak akan mulia. Mana nak? Hei, siapa namanya ini? Mulia dengan ia menghina dan merendahkan orang lain. Sebaliknya, seseorang tidak akan rendah dengan dihina oleh orang lain. Tapi kalau Allah sudah menghinakan kita, segala kejelekan kita dibuka, maka ketika itulah kita tidak akan ada artinya sama sekali di hadapan manusia. Masih tidak ganggu teman? Ini perjanjian kamu ini dengan perjanjian Allah yang dengarnya, ya. Mungkin hari ini karena kamu badannya besar, ini sering Bapak tunjuk. Kamu yang di depan ini karena badan kamu besar ini, ya. Nah, badan kamu besar, ya. Kamu merasa kuat, ya. Hari ini mungkin yang kamu ganggu, ya, yang kamu hina, uang belanja mungkin mereka tak punya. Kalian setiap hari 10.000, setiap hari diantar oleh orang tua kalian pakai mobil, setiap hari kalian jajan sepuas-puasnya, pulang sekolah kalian makan seenak-enaknya, sedang teman kalian yang kalian hina di sekolah tadi makan sampai ke rumah hanya makan nasi putih. Tidur pun mereka mungkin tak berselimut. Tapi yakinlah bahwa Allah nanti akan mengangkat mereka. Hari ini mereka kalah, hari ini mereka terhina, hari ini mereka direndahkan oleh orang-orang nakal itu. Tapi suatu saat orang-orang yang suka membuli temannya itu akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau direndahkan? Mau dihinakan? Dulu teman bapak yang sering, yang terlalu begitu gagahnya di sekolah, hari ini mereka akan nginap di kebun.
Ya, jangankan untuk berceramah, jangankan untuk naik mimbar, megang mic aja mereka gemetar, megang mic aja mereka nggak berani. Padahal dulu waktu sekolah luar biasa. Bapak masih ingat berapa kali bapak yang dipukul, bapak yang ditinju, bahkan ada yang mengatakan sampai nunjuk muka bapak nih, model keluarga kau nih tidak akan jadi orang katanya. Model keluarga kamu nih bapak kau miskin sudah akan jadi orang. Ketika bapak mulai tamat sekolah, apa ada yang nyampaikan? Kalau cuman modal peluhu aja, katanya apa? Kan sering sholat, bapak sudah mulai sering sholat ketika masih bujang. Cuman modal peluhu aja, tidak akan sukses hidup. Bahwa yang memuliakan manusia itu adalah manusia. Yang menghinakan manusia juga Allah melalui lisan manusia itu sendiri. Kita ini nak ya, kita mulia ini bukan karena kita ini yang mulia, karena pencipta anak manusia ini mulianya sama-sama dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih mulut, tapi mulut itu digunakan untuk bersyukur, tangan digunakan untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau tangan kita buat untuk menyakiti orang lain, mulut digunakan untuk menyakiti orang lain, maka nanti mulut yang kita banggakan itu akan sakit. Mulut yang kita banggakan itu akan mendatangkan penyakit bagi kita pribadi. Aku takut, Bra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Suatu hari, Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Lita pun awalnya si aku tuh dijelek-jelekin, gitu dibully. Habis itu sampai si aku tuh tidak mau sekolah itu sampai si Jono ditanya sama guru, terus Jono minta maaf kepada aku. Itu lagi berteman.